siang semuanya. Maaf nunggu teman-teman media semuanya. Ya. Pak Tom, terkait dengan keterangan saksi-saksi tadi, apa yang menjadi poin Ya. Pak Tom? Saya kira yang paling menarik dan paling penting ya dari kesaksian tadi pagi adalah saksi dari Kementerian BUMN ya, menyampaikan bahwa BUMN produsen gula saja juga tidak impor gula putih. Ya, mereka pun juga impornya gula mentah. Padahal mereka diberikan fasilitas khusus untuk boleh impor gula putih. Ya, yang boleh impor gula putih itu hanya BUMN. Ya. Tapi tadi saksi dari Kementerian BUMN mengatakan mereka aja cenderung tidak impor gula putih. Yang mereka impor adalah gula mentah. Sama seperti yang dilakukan oleh pabrik gula swasta. Ya. Padahal saya dituduh melanggar aturan dengan mengimpor gula mentah, ya kan? Tapi BUMN aja yang diperbolehkan impor gula putih juga cenderung tidak impor gula putih, mereka maunya juga impor gula mentah, ya. Kecuali di 2016 ada penugasan ke Bulog, ya. Akhirnya Bulog memang mendapat izin impor untuk gula putih, ya, gula putih. Tapi itu kecil sekali dibandingkan impor gula mentah ya oleh BUMN pabrik gula ya, BUMN perusahaan gula. Itu satu. Nah, kedua, kenapa BUMN itu cenderung males impor gula putih ya? BUMN gula aja maunya impor gula mentah ya. Karena memang biaya produksi gula dalam negeri itu lebih tinggi daripada gula impor. Ya, jadi gula impor itu, apalagi gula mentah ya, diimpor itu jauh lebih murah daripada bahan baku yang diproduksi oleh industri dalam negeri, ya terutama BUMN. Ya, jadi memang pertama lebih menguntungkan bagi BUMN, ya, lebih menguntungkan memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri gula nasional, baik BUMN maupun swasta. Ya, kalau yang diimpor itu adalah gula mentah, dan kemudian diolah menjadi gula putih, ya kan? Ada margin pengolahannya kan. Satu, kedua, kalau tujuan kita adalah untuk turunin harga gula, ya kita ambil opsi yang lebih murah. Ya, dan tadi saksi dari Kementerian BUMN membenarkan ya gula impor jauh lebih murah daripada gula atau bahan baku gula yang diproduksi oleh BUMN gula dalam negeri. Ya. Nah, kemudian terakhir mungkin yang menarik tadi saksi dari BPS, Biro Pusat Statistik, membenarkan bahwa upaya bersama kabinet, ya, upaya pemerintah untuk menstabilkan dan kemudian menurunkan harga gula di 2016 itu berhasil. Ya, karena tadi saksi dari BPS menyampaikan angka-angka harga gula memuncak di bulan Mei 2016, mulai stabil di bulan Juni Juli, ya, dan kemudian akhirnya turun di November Desember 2016. Ya, jadi upaya bersama Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menko Ekonomi, ya, Menteri Pertanian, dan menteri-menteri lainnya, ya, Kepala BKPM, untuk menstabilkan dan menurunkan harga gula di 2016 tercapai. Ya. Bagi saya sih mungkin itu yang paling penting dari sesi tadi pagi ya. Pak Tom tadi Ya. di akhir menyampaikan bahwa dalam rakor di Kemenko Perekonomian gitu ya, Bapak mengutip bahwa Menteri Pertanian yang menyampaikan apa yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan dikit, Menteri Pertaniannya waktu itu siapa? Dan baik, betul sekali. Jadi dalam risalah rapat Menko Perekonomian di 28 Desember 2015, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa akan memberikan nilai tambah lebih bagi industri gula nasional kalau yang diimpor adalah gula mentah untuk kemudian diolah menjadi gula putih, ya, daripada kita impor barang jadi. Ya, lebih baik kita impor bahan baku, kemudian biar industri kita bekerja, ya, ada kerjaan, dapat penugasan, dapat pekerjaan untuk mengolah dan memberikan nilai tambah ya pada produk tersebut ya. Pak Tom, tadi di juga Bapak sempat menanyakan soal apakah mungkin BUMN protes soal kerjasama sama PPI. Betul. Jadi kebetulan saksi dari Kementerian BUMN tadi tidak membawahi PT PPI, ya, dia membawahi PTPN dan Raja Wali Nusantara atau RNI, ya. Dan PTPN dan Raja Wali Nusantara itu adalah BUMN produsen gula, pabrik gula.
yang tentunya harus bersaing dengan gula impor. Meskipun mereka juga impor gula, mereka juga impor gula mentah untuk mereka olah menjadi gula putih, ya kan? Dan tadi saksi dari Kementerian BUMN membenarkan tidak ada keluhan sama sekali, ya, tidak ada protes dari Kementerian BUMN maupun dari BUMN produsen gula nasional, ya, bahwa gula yang diimpor, ya, oleh sesama BUMN PT PPI, ya, tapi diimpor oleh mitra kerjasamanya yaitu Industri Gula Swasta Nasional, ya, tidak mempunyai dampak negatif, ya, pada kinerja keuangan PT PN maupun RNI, ya, jadi tidak mengganggu sama sekali, ya, BUMN produsen gula. Jadi pada sesi sebelumnya sudah sampaikan tidak merugikan petani, ya, karena dengan HPP kita nggak sanggup untuk ngumpulin gula dari petani, petani bisa jual dengan harga lebih tinggi, ya. Nah, sekarang hari ini kita dengar bahwa kegiatan kami juga tidak merugikan BUMN, ya, terutama produsen gula yang mungkin paling sensitif, ya, paling rawan, ya, dihajar oleh gula impor misalnya gitu, ya. Dan bahkan BUMN tersebut, PT PN dan RNI juga melakukan hal yang sama. Mereka juga impor gula mentah untuk diolah di gula putih, ya. Padahal mereka punya privilege, mereka sebenarnya punya keistimewaan, ya, karena hanya mereka yang boleh impor gula putih, ya. Dan mereka aja tidak memilih untuk impor gula putih, ya. Jadi tuduhan jaksa bahwa harusnya yang boleh diimpor itu hanya gula putih, ya, itu tidak punya dasar, tidak ada dasarnya. Bapak menegaskan soal dengan preferensi konsumen Indonesia tadi yang sempat diulang beberapa kali. Nah, itu sebenarnya terkait dengan apa untuk penegasan itu? Jadi ini sedikit teknis, ya, teman-teman. Yang namanya gula putih, ya, atau gula konsumsi di Indonesia itu emang unik, ya. Itu cenderung di luar negeri nggak ada. Ya, kenapa? Karena gula, tanda kutip, gula putih kita itu sebenarnya lebih kuning daripada gula pasir yang kita lihat di luar negeri, ya. Kedua, besaran kristalnya, besaran butirannya itu lebih gede daripada gula pasir di luar negeri, ya. Jadi sangat spesifik, dan itu tadi dijelaskan saksi dari Kementerian BUMN adalah hasil dari sejarah mesin di dalam pabrik gula BUMN, ya. Karena tipe mesin yang mereka pakai menghasilkan gula pasir seperti itu, ya. Nah, gula pasir seperti itu yang sedikit lebih kuning, ya, dan besaran butirannya agak lebih gede, itu di luar negeri langka, itu tidak lazim, ya. Kalau teman-teman pernah keluar ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, itu gula pasir yang dikonsumsi biasanya butirannya kecil-kecil, ya, dan sangat putih, tidak begitu kuning, gitu, ya. Jadi, kalaupun misalnya BUMN mau impor gula putih, tanda kutip, ya, sesuai preferensi konsumen Indonesia, ya harus minta pabrikan luar untuk menguningkan, bikin kuning, dan nyetel mesinnya supaya butiran gula pasirnya itu lebih gede daripada biasanya, yaitu pasti mahal. Karena itu, customized, ya, itu, by order, persis, terima kasih sekali. Jadi, by order spesifik, ya, seperti bukannya beli baju dari rak, tapi beli baju buatan, maksudnya yang custom order, gitu, ya, kira-kira. Ya, makasih semuanya. Makasih, sama-sama, makasih, ya.